ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kan gitu Mas Pendi. Tahu. Iya. Nah, tapi Kalau ilmu itu semua kan buah daripada pemikiran manusia, benar? tidak ada, iya, walaupun Ah, di ah, buku Yesus kan juga sama seperti itu Mas Pendi. enggak. Yang saya tanyakan, ilmu yang Bapak sampaikan barusan, yang Bapak ceritakan, kasih tahu kita barusan, itu kan buah daripada pemikiran orang tersebut kan? Memang betul. Di buku Alkitab Kristen kan juga sama. Itu Enggak buah ada. pemikiran kan. Alkitab bukan pemikiran manusia. Alkitab itu adalah buah daripada pemikiran Tuhan. Ditulis oleh Ya, tangan manusia. Siapa ya yang menulis sama. ini? Injil Matius, Matius yang tulis. Ya sama. Di Islam juga Tapi bentar Pak, ilmu tetapi hakikat Pak. sebentar Pak, Itu tetapi sebentar. mengijak buku hakikat itu Mas Enggak Pendi. sama Pak, tidak sama. Jangan Bapak bilang sama. Kalau Maksudnya sama, sama. kalau Saya saya juga tanyakan kepada berbagi Bapak, surat Islam Al-Baqarah itu. siapa yang tulis? Tidak sama Pak, beda Pak. Alkitab yang kami pegang ini Pak ya, Alkitab yang kami pegang ini ditulis oleh tangan manusia. Hmm. Tetapi bukan buah daripada pemikiran manusia. Buah pemikiran Tuhan. Ditulis oleh manusia, manusia pilihan Tuhan. Tidak sama Pak, sangat berbeda. Kalau saya bertanya kepada Bapak, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Itu surat Al-Baqarah itu petikan dari masih dalam ilmu syariatnya juga. Siapa yang Kalau tulis? Yang tulis siapa? kita, Yang tulis siapa? saya masih belum buka lagi kitabnya ini. Kalau saya sama Mas Fendi berdua nanti, kalau membahas tentang ilmu hakikat, tentang asyuruhu, cuman kita harus sharing berdua. Kalau mau membahas tentang asyuruhu dalam ilmu kitab Islam, Bapak mau soalnya bilang ilmu manapun, itu semuanya buah daripada pemikiran manusia. enggak. Ya, buah Soalnya daripada kalau pemikiran Allah itu hanya Al-Quran. Kalau ya, kitab-kitab yang lain, kitab Nahu, kitab Syaraf misalnya, ya, kitab Mantek, kitab apa lagi yang Bapak tahu? kitab-kitab itu mesti dalam anu. Kalau kita Itu langsung kan karangan, itu pertama kan buah daripada karangan manusia kan, pemikiran manusia kan? yang kitab-kitab itu. Ah, Kalau masalah tentang buku tentang asyuruhu lain lagi Mas Fendi. itu buah pemikiran siapa? Siapa yang menulis kitab itu? Langsung dari Allah. Soalnya kalau Berarti yang langsung dari Allah bukan saja Al-Quran. itu tentang ilmu. Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Selamat malam, Pak Aduh, Fendi. aki-aki. Aduh, Pak Muhammad, sudah lama nggak hadir. Open kameranya dulu. Ya, Sudah rindu saya sama Bapak ini. Pak Nabirong, selamat malam Pak Nabirong. Selamat malam, Bapak. Aduh, Pak saya Mahmud, Pak Mahmudin, pesan ini. Ya, open kameranya. Kita semua rindu sama Bapak. wah ini nggak pakai baju ini. Wah, Pakai baju Ya ini. udah, nggak apa-apa. Saya pakai baju dulu ya, boleh? Ya nggak apa-apa, silakan. Nggak apa, kita kan sama merasa gitu ya. Sesuai juga yang Bapak Cipto Junaidi cerita ini kan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah diakui namanya keyakinan itu ya, yang enam keyakinan di negara kita kan gitu ya, Kristen apa lainlah dari Islam. Saya di sini ingin apa sambil belajar tahu tentang Kristen kan. Jadi yang pertama kan macam Pak Pendi sudah kenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu Pak Pendi ya. Jadi di situ kan ada aturannya, misalnya kalau Islam Pak Pendi kan juga tahu, setelah mengucap 2 kalimat syahadat ada salat, ada bayar zakat ya gitu ya, berpuasa, naik haji, itu anjurannya, dan disertai rukun iman, keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, ya,
kepada kadar baik, kadar buruk, ya gitulah selanjutnya. Jadi ingin saya tanyakan, kalau boleh ya Pak Nabirong ya, bagaimana aturan-aturan Kristen kita diajarkan gitu. Misalnya tahu saya gitu di hari Minggu ke gereja kan gitu. Dalam hal ibadat lain apa-apa aja gitu Pak Pendi. Bang Pendi bisa atau siapa mau menjelaskan silakan. Ya lebih luas mungkin Pak dari Nabirong boleh juga. Atau Pak Cipto mau menjelaskan Pak aturan apa dalam ibadah orang Kristen dan bagaimana? Boleh, salam kenal ya Kak Ya. Mahmudin. Ya. Luar biasa, selama dengan rendah hati dan tulus itu sangat luar Ya. biasa ya. Tapi selalu kami sambut dengan dua hal. Pertama tadi mohon tidak mengolok Tuhan Yesus. Kadang temannya lain ada yang seperti itu karena membuat utangnya lebih banyak. Juga mohon tidak menafsirkan sendiri kata jadi atau berarti, karena berarti menganggap agama ini tidak ada. Nah, tapi sejauh ini Kak Mahmudin adalah luar biasa, rendah hati, kita salut. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada aturan-aturan, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 23 ayat 27, intinya begini, iman Kristen itu bukan tata tentang untuk keriaan, tentang aturan ini salah, itu salah, makananmu salah, ada minyak babinya, maka haram, bajumu salah, sujud sembahmu salah, maka kena hukuman, jumlah amalanmu salah, jumlah pahalamu kurang, ataupun jumlah sumbanganmu keliru, itu tidak. Maka Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang menegakkan aturan seperti itu di atas Tuhannya, saya tidak bicara agama Anda, tetapi saya berbicara tentang apa yang tercatat, maka mereka seperti kuburan. Kata kuburan dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan orang-orang yang ria. Kuburan itu artinya apa? Nampak putih dilabur di depan. Kata kuburan dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu merasa putih tapi dalamnya penuh kebusukan. Itulah orang yang pola pikirnya tentang aturan-aturan. Di kami tentu ada aturan-aturan, tetapi bukanlah itu menjadi rincian sebagai keutamaan. Keutamaan kami adalah Roma 10 ayat 9 sampai 10, yaitu mengaku dengan sepenuh hati, bukan seperempat hati, bukan separuh hati. Kalau separuh hati itu berarti masih ria. Separuh karena karya penebusan dari Sang Suci, yang separuh karena merasa punya modal, bisa membayar sendiri dosanya. Dalam iman Kristen, manusia kalau bisa membayar sendiri dosanya, itu berarti ria sekali. Jadi aturan-aturan tidak ada. Kami tidak ada. Misalnya demikian. Kumpul setiap hari Kamisan atau Jumatan atau Sabtuan. Saya tidak bicara agama Anda. Maksudnya kumpul di hari apapun tuh. Mingguan, Seninan, Jumatan. Lalu kemudian antar umat lalu saling menilai. Wah, kamu makanannya salah nih. Wah, sujudmu kurang benar. Wah, janggutmu kurang panjang. Atau bajumu kurang putih nih. Ataupun kurang panjang. Ataupun segala aturan itu tidak ada. Manusia itu kan sudah capek cari nafkah, pria itu kan capek. Wanita juga capek melayani suami, melayani keluarga dari pagi sampai malam. Itu capek. Sudah capek lalu kumpul di waktu Kamisan atau Jumatan atau Sabtuan. Lalu saling dinilai-nilai oleh seumatnya. Tambah lebih capek lagi. Letih lesu itu. Makanya Tuhan Yesus berkata kebalikannya. Berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 dalilnya di sana. Beda konsepnya dengan meninggikan, gak ada dari Tuhan Yesus, ini kamu salah nih, ini sunatnya ini salah, ini harus berapa kali sujudnya, harus ini, tidak ada seperti itu. Karena itu dikatakan Roma 10 ayat 9 tadi, percaya dengan sepenuh, tidak boleh separuh. Kalau separuh berarti ria. Lalu kemudian Matius 23 ayat 27, jangan seperti kuburan, merasa perbuatan atau aturannya paling benar, menilai orang lain, tapi tidak sadar dirinya sendiri itu penuh dengan keriaan kebusukan. Lalu Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu waktu ibaratnya letih lesu, mungkin karena waktu Kamisan, Seninan, Jumatan, atau Rabuan, atau Sabtuan, Mingguan, atau hari apapun Selasaan, pas kumpul dihakimi oleh saudaramu, maka Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu itu tadi, berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagi kami cukup satu, percaya dengan sepenuh hati bahwa keselamatan bukan karena modal dari kami sendiri. Tidak boleh pria merasa adil bisa membayar sendiri hukuman dosanya. Merasa adil itu berarti ria. Adil hanya milik Allah. Apalagi merasa adil lalu boleh kawin 10 atau 4 atau 5 ataupun, saya tidak bicara agama Anda. Ini apa yang tercatat dalam iman Kristen. Bukankah adil itu adalah milik Allah? Bukankah itu sindiran kepada orang-orang yang ria? Kalau kamu merasa adil misalnya boleh kawin banyak.
Lalu pria itu merasa dirinya adil sehingga kawin banyak. Padahal adil itu hanya milik Allah. Nah, sebab itu dalam iman kami orang-orang seperti itu berarti adalah yang ria. Dari iman kami semudah itu aja. Percaya sepenuh hati, aturannya satu utama untuk keselamatan. Percaya sepenuh hati, bukan karena KTP-nya. Demikian Kak Mahmudin. Halo Pak Mahmud. Oke, Pak Mahmud. Pak Mahmud. Begitu penjelasan daripada Pastor Cipto. Oke, Pak Mahfud, silakan. Open mikrofon, Pak. Mikrofonnya mati, Pak. Mic-nya Pak, mic-nya dibuka dulu. Mic-nya, Pak. Mic-nya, Pak. Bukan Mic-nya, Pak. bukan kameranya. Oh iya, maaf. Siap. Saya terima kasih sekali Pak Cipto. Terima kasih. Cuman saya kan ada mengikuti film Yesus. Ketika itu saya pelajari, memang tertarik. Ada ungkapan di situ kepada sahabat yang 10 sahabatnya, 10 perkara di situ. Cuman tidak begitu saya hafal. Cuma yang saya lihat gini, apa catatan itu? Jangan berjudi, menipu, mencuri. Ajakannya itu berikanlah kepada orang tak pernah memberi akan kamu. Saya nilai itu baik sekali memang. Cuman yang lainnya nggak hafal saya. Tapi saya nilai dari segi itu memang itu benar itu bagi keyakinan Kristen, ya kan. Cuman bagi kami ada aturan. Kenapa ada aturan? Ketika berbuat kesalahan ada sanksi. Jadi ketika pelanggaran tidak disangsikan, maka orang tersebut merajalela berbuat. Dikasihlah hukum. Itu menurut keyakinan Islam. Cuman bagi saya enggak pro kontra sama agama keyakinan lain, tapi saya hargai itu Pak Pendi ya, Pak Nabirong, Pak Cipto. Kita bangsa Indonesia yang punya kerukunan, kan begitu Pak ya. Itu aja. Cuman saya kurang suka memang kalau orang kita aja nggak begitu paham tentang Islam. Cara menjawab orang pihak Kristen pun ya begitu aja kan, nggak ada penjelasan. Cuman apapun yang kita mau pihak Islam tentang Kristen tidak mungkin, karena memang keyakinan orang Kristen tetap Tuhan Yesus kan gitu. Walaupun proses cara pemahaman itu memang beda-beda. Udah inti yang kemarin itu saya pernah dengar dari Pak Nabirong, salah satu pemirsa itu mengajak orang Kristen itu sudah banyak yang dipengaruhi setan ya, yang di kuburan katanya. Itu saya tertarik juga. Mungkin ya mudah-mudahan Pak Pendi sama Pak Nabirong memberi pencerahan. Jadi janganlah sama kita syirik gitu ya. Nggak percaya kepada Tuhan ya. Itu saya kagum sama Pak Nabirong sama Pak Pendi Aceh ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Cuman kita sama Islam kan beda, nggak apa kita lawan-lawan kan? Iya, siap. Ya, kita saling menghargai karena sebangsa Indonesia kita. Maka alirnya satu aja kan, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sudah memiliki keyakinan masing-masing punya Tuhan, maka lahir rasa kemanusiaan, keadilan, dan yang beradab. Itulah yang tabir-tabir tadi kan kurang adab. Jadi saling bertengkar ya. Tidak ada adab itu kurang sopan. Jadi menghargai, menghormati sesama kita. Itu aja. Terima kasih Pak Pendi, Pak Nabirong ya. Ya, Pak Mahmud, sebentar, saya tambahkan satu sedikit. Boleh. Jadi ketika ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus ya, di dalam Bapak nanti boleh cari nanti di Injil Lukas ya, Lukas 10 Pak ya. Dikatakan, Guru, apakah yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, orang-orang ada itu ya. Orang-orang ahli Taurat ini bertanya seperti itu kepada Yesus kan? Nah,
Yesus hanya menjawab seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukumnya, ya kan? Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu Pak yang diajarkan kepada kami. Nah, itulah hukum yang paling utama yang Yesus ajarkan kepada kami. Nah, itulah makanya ahli-ahli Taurat mencoba Yesus bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu yang Yesus ajarkan. Seperti itu, Pak. Oh ya. Oh berarti di Taurat ada juga gitu ya? Ya, jadi itu merangkum apa yang Bapak bilang tadi. Berikanlah kepada orang yang tidak pernah memberi, yang Bapak bilang tadi itulah, gitu kan? Oh ya. Oh, Di itu Taurat ajaran. Nah, ada di Injil Lukas itu, Pak. Yesus mengatakan ada di Injil Lukas, ada juga di Taurat, Pak. Kasihlah Tuhan Allahmu. Berarti Taurat sama Injil sama Pak gitu ya? Itu adalah penerusnya daripada Taurat, Pak. Karena Taurat itu adalah ajaran yang langsung diajarkan kembali sama Yesus. Karena Yesus memenuhi nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama itu, kitab para nabi. Seperti itu, Pak Mahmudin. Oh ya, terima kasih sekali. Ya, Pak Mahmudin. Oke, Pak Mahmudin. Dari tadi Pak Mahmud sudah menunggu nih. Oh ya, silakan. Sebentar saya tambahkan sedikit. Oh ya, silakan Pak. Ya, Kak Mahmudin luar biasa. Ya, saya tambahkan dikit aja. Tadi karena konotasi pertanyaan yang pertama itu biasa orang lain ya, bukan Kak Mahmud. Tadi Kak Mahmudin di pertanyaan pertama juga begitu. Kadang mengolok kekristenan itu tidak lengkap, nggak banyak aturan seperti kami kalau tentang cuci tangan, kaki, ataupun misalnya pas zakat ataupun apa, itu semua diatur. Kalau kami ini semua diatur. Nah, konotasi penjelasan itu ke sana dulu. Kalau tentang aturan pasti ada aturan. Kalau bicara hukum pasti ada hukum. Kalau bicara hukum dan aturan, satu kitab kami setebel itu isinya hukum dan aturan. Tetapi kalau disingkat, itu yang tadi Kak Nabirong sampaikan adalah kasih. Kalau disingkat dalam satu kata. Nah, karena itu tadi dijelaskan bahwa anugerah dari Tuhan Yesus itu melebihi daripada hukum dan aturan itu. Karena itu di kami ada hukum aturan. Bukan berarti kami tidak punya hukum, tidak punya aturan. Tetapi tidaklah boleh kami itu menegakkan hukum itu sebagai pangkal pokok keselamatan atau aturan itu. Misalnya menilai saudaranya karena kalau dalam istilah zakat gitu ya, tadi karena pertanyaannya ada kaitan zakat, ataupun kaitan kemudian puasa ataupun baju ataupun makanan halal haram. Kalau di iman kami tidak ada seperti itu, tidak boleh. Karena itu dalilnya saya sampaikan 3 hal tadi. Pertama Matius 23-27. Kalau menegakkan aturan-aturan itu berarti merasa dirinya putih tapi dalamnya ria, yaitu penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Itulah Matius 23-27. Tuhan Yesus berkata. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu." Matius 11:28 tadi. Karena kalau orang ditegakkan aturan lalu dihakimi sesamanya, jadi tambah capek, double gitu tadi. Lalu yang ketiga juga tadi saya jelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata tadi Roma 10 ayat 9 juga bahwa apa? Percaya penuh hati, bukan seperempat hati. Itu. Jadi bukan berarti lantas tidak ada jangan mencuri. Itu kan hukum Taurat. Itu Kak Mahmud. Oh begitu ya. Saya berpikir gini Pak ya, perumpamaan kita ini penyuluh agama keyakinan merupakan suatu ibarat dokter. Kalau dokter jiwa itu tentang keyakinan, kalau dokter tubuh raga itu kan yang ahlinya kan bisa mempelajari tentang organ tubuh, apa-apa yang dikonsumsi, dilarang. Jadi ketika virus penyakit itu memang sudah ada, ketika kita mengkonsumsi yang dilarang istilahnya itu, timbul penyakit dalam tubuh. Begitu juga jiwa. Di situ saya menyamakan dokter jiwa dengan dokter raga. Jadi kan eksperimen sekarang kan terjadi COVID misalnya, kenapa dilarang, kenapa dihindarkan. Seperti misalnya contoh kalau kisah dari Islam, Nabi Lut yang
homoseksual itu. Saya pelajari begini Pak kan. Ketika zakar kita menembus bukan kita ya, orang yang melakukan seksual LGBT itu, lubang dubur yang penuh bakteri dalam kotoran hingga terjadi pembuahan sperma hingga lahir virus baru. Jadi kelakuan seperti itu maka membinasakan manusia itu sendiri. Maka disitulah dinilai ini perbuatan yang cukup berbahaya, mematikan mereka yang berbuat. Maka di situ paham Islam. Jadi segala sesuatu perbuatan manusia ketika dilihat dari segi hikmah kebaikan, hikmah keburukan, maka turunlah hukum. Di situ versi Islam. Cuma makanya saya ingin kaji, suka saya 10 perkara anjuran Yesus ketika itu. Dan memang mulia sekali. Ya kan, itu dari pihak keyakinan orang kita Kristen. Memang saya menghargai itu. Cuman bagi saya nak mau berdebat apa Tuhan bagaimana begini. Itu kalau orang meyakini memang keyakinan masing-masing punya Tuhan. Jalur yang ditempuh dari kitab sucinya begitu mendalam. Itu kita nggak mungkin kita bertentangan satu sama lain, karena dalam Islam di situ kan ada ayat kuliah kafirun, Pak Pendi mengerti. Di situ apa ungkapan? Kami tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tak mungkin menyembah apa saya sembah. Kan lakum dinukum, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi kita kan Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Itu Pak Bendi. Ya itu saya suka gitu. Kan? Jadi kita nggak bergaduh. Inilah enaknya kita sama memahami ketuhanan. Mudah-mudahan ya negara kita kalau sama-sama kita menghargai, ya kan? Nggak masalah itu. Bagi keyakinan Islam hukumnya begini, orang Islam jalankan, silakan ya. Orang Kristen begini, kecuali negara kita Indonesia itu sudah diterapkan Islam, ya kan? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya, kalau yang seperti yang Bapak bilang itu tadi kan saya bilang kan sembahlah Tuhan Allahmu itu adalah berbicara tentang bagaimana hubungan kita kepada Tuhan, dan itu ada Pak, aturan-aturan, ada hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Alkitab tentang bagaimana hubungan manusia atau hubungan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah hubungan kita kepada manusia. Itu juga ada Pak penjelasannya Pak di dalam Alkitab komplit Pak. Nah, jadi sebenarnya ada, bukan tidak ada, itu ada Pak. Seperti itu Pak. Nah, kalau kita mau bahas itu akan panjang 2 hari 2 malam nggak selesai kita Pak. Ya, bagus sekali ya. Gitu Pak. Nah, kalau Bapak mau pengen tahu, Bapak boleh baca itu bagaimana tentang hubungan manusia. Nanti Bapak akan ngerti. Oh gini, harusnya orang Kristen berbuat kepada orang itu seperti ini, seperti ini. Ya. Kalau dalam Islam gitu. kalau dalam Islam dikatakan hablu minallah wa hablu minannas. Ya, gitu. Ada Pak itu Pak, seperti itu. Oke. Dari maaf saya sambung, dari keyakinan Islam di sini kan ada hadis Nabi ungkapan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu bagi orang yang beriman kepada Islam tadi diajar Nabi. Menghargai orang lain, kita punya akhlak. Rasulullah SAW tidak pernah memaksa, membunuh, enggak, kecuali udah diserang. Kalau Islam posisinya Pak, ketika orang lain non-Islam menyerang Islam wajib bertahan, balas serang, itu bukan Islam menyerang, tidak. Itu setahu saya. Jadi baiknya kita itulah ikut Rasulullah. Bagi orang kita Islam, kita utamakan akhlak, menghargai walaupun lain keyakinan. Mudah-mudahan berapa banyak pemirsa di sini kita saling menyadarilah kesadaran menghargai ya. Bukan kita menjadi perdebatan, gitulah. Terima kasih Pak waktunya ya. Terima kasih Pak Mahmudin. Nah, kita ke Pak Mahmud dulu ya. Pak Mahmud silakan Pak Mahmud, Bapak udah kelamaan nunggu. Ya. Halo Bang Mahfud, silakan Pak Mahfud. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya.
Waalaikumsalam, selamat malam. Nah, salam Ya, kenal selamat semua malam. itu Mas. Terutama pada host Mas Fendi, juga Pak Cipto, Pak Nabirung, Siap. juga Pak Mahmudin, salam kenal. Intinya saya perkenalkan diri, saya Mahfud yang dari Madura, Pamekasan. Maksud dan tujuan saya di sini Pak, ya termasuk yang dibahas barusan, ya termasuk hablum minannas, hablum Hablum minallah. minallah kan gitu ya. Ya Mas Fendi kan yang lebih tahu sekarang Mas Fendi, apalagi orang Aceh kan gitu Mas Fendi. Urusan agama tidak ragu lagi buat Mas Fendi. Ya saya sebelumnya minta maaf karena orang bodoh. Cuman sebetulnya saya pengen jadi pengamat saja. Cuman sangat tertarik lah. Apalagi sekarang yang dua agama ini yang ada di dalam ini, antara Islam dan Kristen Pak ya. Betul Pak Mahfud. Ah, iya. Ini satu di sebelah kiri Bapak ini Mahmud, Bapak Mahfud. Iya, saya Mahfud yang dari Iya. Madura. Cuman tidak ada MD-nya saya Pak Mahfud. Oh iya. Tapi sama-sama dari Madura, Pak Mahfud. Iya, Madura, Pamekasan juga. Pak Mahfud MD Pamekasan juga, masih tetangga saya tuh Pak. Oh siap. Iya. Jadi saya adanya HP Android, adanya kayak ini nambah walaupun sudah tengah malam di Madura ini termasuk golongan hablum minannasnya kan gitu Pak. Kalau menurut agama Islam hablum minannas itu sangat dibutuhkan juga, dapat pahala. Mungkin terhadap kitab atau anjuran di buku Kristen juga dapat pahala juga kan gitu Pak ya. Untuk berhubungan baik kan antar sesama kan gitu. Makanya saya sangat senang sering-sering ngamati, juga mengamati tentang Mbak Mikana itu yang dari Kristen juga, sering ngamati. Sekarang ini ketemu sama host Mas Fendi yang dari Aceh. Salam kenal ya Mas Fendi. Siap Pak Mahfud, siap. Iya. Apa yang mau saya tanyakan ini? Pak Mahfud sekarang di Madura berarti. Iya Mas, di Madura Pamekasan. Oh, Kalau udah gini bingung kan Pak, Bapak mau nanya apa kan? Bingung sekarang. Kalau boleh Silakan. Kalau boleh nanya sama Mas Fendi aja. Mas Fendi ini kan barusan saya ngamatin mantan Islam Mas ya. Pindah ke Kristen kan gitu Mas ya. iya Pak Mahfud. Iya. Karena Mas Fendi jelas kan punya keyakinan atau kepercayaan tersendiri kan gitu Mas. Iya. Tapi satu tujuan demi kebaikan. Iya. Kita menuju, kalau orang Islam, kita menuju pada Allah. Gimana caranya kehidupan di dunia ini untuk kedepannya terus sampai yaumil qiyamah. Iya. Kita mengharapkan kebaikan menuju surganya Allah kan gitu. Iya, Mungkin mengharapkan ridhonya Allah. Iya, mungkin dalam buku Kristennya juga seperti itu, bukan mengharapkan untuk masuk neraka kan gitu Mas, walaupun orang Kristen juga Iya. ingin selamat kan gitu. Ya saya juga menyimpulkan bahasanya Pak Mahmudin yang barusan. Nah, Pak Iya. Mahmudin dari Aceh juga ini Pak Mahfud. Oh, dari Aceh Mas ya. Iya, Sama-sama beliau satu orang Aceh. tujuan demi kebaikan, keselamatan dunia akhirat kan gitu Pak. Saya paling nggak suka kalau sama-sama walaupun beda agama, beda keyakinan, saling menghujat, saling membenci. Saya paling nggak suka Pak. Walaupun sama Islamnya saja, kalau orang Islam itu sering menghujat, memfitnah, saya paling nggak suka. Malah lebih cermet kata orang Maduranya gitu loh. Kalau walaupun orang Kristen, orangnya baik, ya saya senang gitu. Makanya saya sering mengamati, asalkan sama-sama menghargai, tidak saling merugikan kan gitu. Iya. Ya hanya itu aja Pak. Aduh, saya jadi pengamat aja dulu. Oh, Ya siap. sebelumnya saya mohon maaf Bapak yang ada di sini dulu Mas. Ya, Siap Pak Mahfud, siap. ya mungkin ada yang lain mau tanyakan tentang apa, kita bersambung lagi. Siap. Ya sebetulnya saya ingin bertanya sih terutama pada Mas Fendi. Saya juga mau tanya sama Pak Mahfud. Mau tanya apa ya Mas? Konsep keselamatan di dalam Islam itu bagaimana, Pak? Konsepnya pertama, kita kalau orang Islam,
kita harus mematuhi jalur-jalur yang apa yang diperintahkan oleh Nabi kita. Waktunya kita untuk konsep keselamatan, untuk menuju ke surganya Allah, ya kan ada konsepnya. Aturan-aturan kitab kita harus ikuti. Kalau menurut Islam, apa yang dianjurkan Nabi kita harus kita patuhi, apa yang dilarang kita harus jauhi, kan gitu. Ya, Itu amar konsep. ma'ruf nahi mungkar. Ya, betul. Ya. Nah, pertanyaan saya, perintah sholat. Nah, saya suka sekali bertanya tentang sholat. Oh Perintah sholat itu sebenarnya perintah siapa? Menghadap ke barat, itu satu. Terus sholat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, yang mengatur itu semua apakah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau ada pribadi lain yang mengatur itu semua? Nah, mungkin Pak Mahfud bisa sharingkan hal itu kepada kita. Ya. Kalau perintah sholat ya jelas itu Allah. Itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Aqimus shalah. Iya. Tegakkan olehmu akan sholat. Itu kan ada. Saya menemukan ayat dalam Al-Quran. Aqimus sholat. Tegakkan olehmu akan sholat. Lakukan sholat. Nah, yang saya tanyakan itu sholat isya 4 rakaat, duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan menghadap ke barat. Waktu-waktu sholat ini yang membuat waktu sholat ini siapa? Gini, Lalu aturan 4 rakaat itu siapa yang membuat aturan itu? Gini, takutnya saya sambil keliru karena saya orang awam yang tidak begitu mendalami tentang ilmu agama. Bukan pas harus menghadap ke barat niatnya, Mas. Itu harus menghadap ke kiblat. Ya, Ka'bah kan? Ka'bah, Tapi kan harus ke sana kan? Istilahnya. Iya. Itu bukan menyembah Ka'bah, Mas. Iya, Itu kita juga nggak bilang begitu. Iya, saya jawab gitu. Iya. Terus itu yang membuat aturan-aturan itu mengikuti arah atau perintah dari Rasulullah. Di Mekah itu ada 4 imam, Imam Syafi'i, Imam Mali, Imam Maliki. Nah, Pak Mahmudin yang juga bisa nanti membantu menjelaskan. Itu adalah aturan-aturan. Kalau orang Islam ini pada umumnya ikut Imam Syafi'i itu. Kayak orang Aceh juga pada mayoritas imamnya Imam Syafi'i kan gitu. Indonesia ya. Iya. Jadi Pak Mahfud, ya masalah salat itu memang sudah diatur demikian rupa. Cuman ada penilaian hikmah, ilmu hikmah. Sebenarnya salat pertama mengikuti perintah. Yang kedua, mengikuti jiwa kita yang selalu 5 waktu itu mendekat diri kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi diwajibkan 5 waktu itu. Ini belum kita bilang masalah rakaat. Yang ketiga, hasil daripada salat, seseorang yang benar-benar sudah diterima salat, maka dalam kehidupan seorang muslim, perilaku dan tindakannya dalam kehidupan sesama manusia itu cenderung merupakan kebaikan. Kita lihat itu yang sudah betul-betul diterima salat, maka lahir ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika seseorang sudah menegakkan salat 5 waktu, lain salat sunat misalnya, dia itu tidak mungkin korupsi, tidak mungkin berbuat onar kepada makhluk lain, apalagi manusia. Apalagi jangankan manusia, hewan makhluk alam ini tidak mungkin dia sembrono dalam menjalankan dalam kehidupan. Itu sebenarnya inti salat tadi Pak Pendi. Mungkin Pak Pendi lebih tahu. Cuman Pak Mahfud mungkin pencerahan begitu belum lengkap. Cuman setahu saya begitu Pak Pendi. Jadi seorang muslim apabila dia telah benar-benar menjalankan salat dan merasa diterima, maka sikap tutur bahasa, pola tingkah dalam hidupnya, dia tidak terbentur dengan yang lain. Itu. Terima kasih. Tapi kita melihat dari buahnya.
Benar. Kadang-kadang semakin dia sering melaksanakan sholat, semakin jahat orang itu kan. Di situ hasilnya kembali alinea ke satu, masalah ketuhanan. Dia tidak mendalami yang sebenar-benar Tuhan tadi. Ya. Kan di Islam kan itikat 50 dia sifat Tuhan ada yang dikaji di situ kan 50. Misalnya begini. Saya pernah bertanya dulu di pesantren begini. Seperti yang ayat yang Bapak kutip tadi, kalau nggak salah saya di Isra, di dalam surat apa itu ya? Inna sholata adil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, saya bertanya, Ustaz, Ya, benar. saya tanya, kenapa seseorang itu semakin dia rajin melaksanakan sholat, kok sepertinya semakin jahat dia ini? Kalau kita dilihat dari buah-buahnya, dari perbuatannya, dari perkataannya, dari tingkah lakunya. Nah, apa yang salah pada diri orang yang sholat itu? Apa dijawabnya? Ada banyak jawaban Pak Ustadz saya. Antara Ustadz satu dan Ustadz yang kedua, Ya. itu jawabannya beda-beda. Ada yang bilang kemungkinan taharahnya tidak benar. Ya, Ada yang bilang, iya, ada yang bilang bacaannya mungkin kurang, segala macam. Ya, bahkan Ya, saya menemukan ayat dalam surat Al-Jin Ya. ketika hamba Allah dalam kurung Nabi Muhammad hendak melaksanakan sholat, jin-jin itu mengerumuninya. Nah, ini kenapa? Kenapa dikerumuni oleh jin? Nah, Pak Ya. Mahfud bisa pernah dengar nggak ayat itu? Iya, pernah dengar. Nah, itu kenapa? Kadang-kadang begini, Mas. Sholat itu kalau tidak begitu khusyuk, kalau pertama umat Islam itu kalau tidak tahu pada dirinya, kalau hanya tahu sholat, tahu baca syahadat, itu belum tentu saja pas langsung dikatakan. Oke, sebentar, saya baca ayatnya ya. Iya. Dalam surat Al-Jin ayat 19. Wa innahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadun yakununa alaihi libadan. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, ini yang melaksanakan sholat siapa? Nabi Muhammad. Kalau sesuai dengan ayat ini, kalau kita melihat teks bahasa Arab, Abdullah ini kan hamba Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad, tetapi oleh penafsir Al-Quran, oleh penerjemah Al-Quran, dibuat dalam kurung nama Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libadan. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, dalam kurung melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, ini ketika menyembah Allah, melaksanakan sholat, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini bagaimana penafsiran Pak Mahfud dan Pak Mahmud? Kita tidak berdebat, kita hanya bertanya. Nanti Bapak boleh bertanya tentang iman kami. Mungkin Pak Mahfud juga boleh bertanya kepada saya kenapa bisa meninggalkan agama Islam. Iya. Boleh Pak Pendi, begini setahu saya ya. Ya, Kalau kalimat-kalimat dalam artian kurungan itu nama Muhammad, berarti firman Allah yang diterima Nabi Muhammad itu, maka tujuannya daripada Allah untuk Muhammad, dari Muhammad kepada umatnya yang pengikutnya, maksudnya dalam kurung Muhammad gitu kan. oke. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhanmu itu satu dalam kurung Muhammad, kepada Muhammad. Sudah. Jadi masalah Kenapa jin-jin itu mengerumuninya ketika sholat? Kalaulah jin itu kan ada perintah di situ. Tidaklah kujadikan manusia dan jin di atas Tapi jin di dunia. sini bukan untuk beribadah. Saya tahu ayat yang Bapak bacakan ini saya tahu. Ya, saya bisa hafal itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak Beribadah. menciptakan jin dan manusia kecuali untuk illa liya'budun, kecuali
untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Ya, ya. Ya. Nah, Ya. wa ma khalaqtu. Karena kenapa saya bisa paham ayat itu? Dulu saya bertanya juga, Ya. kenapa sih Tuhan menciptakan kita? Ya. Nah, lalu dijawab oleh ustadz saya mengutip sebuah ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau di dalam Mazmur saya menemukan ayat dalam Mazmur, Ya. biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Ya. Nah, di dalam iman saya yang lama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau ayat ini tidak ada hubungannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena jin di sini bukan untuk melaksanakan salat. Jin di sini mengerumuni Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad melaksanakan salat. Bukan jinnya untuk melaksanakan salat. Oh. Bukan Pemahaman jinnya beribadah kepada Allah. Memang Bukan jinnya untuk masjid itu tugasnya bagaimana bukan Pak Mahfud? untuk sholat, Mas. Mas Fendi, Iya. jin atau setan itu tugasnya bukan untuk sholat. Betul. Itu Tapi enggak maksud saya tugasnya begini. untuk menggoda pada orang yang lagi beriman atau lagi bersolat. Kalau Iya, tidak ada yang mengganggu, kalau orang sholat kayak orang Islam mau sholat, Iya. pas betul semua, tidak ada yang ganggu, itu kan masuk surga semua. Jadi gak muat nanti surganya. Siapa yang mau nempati neraka kan gitu? Ya harus ada dong. Harus ada. Kayak orang Kristen ya. Iya. Masa apa orang Kristen semuanya dijamin masuk surga? Siapa yang mau menempati nerakanya? Ayo. Apakah sampean jaminan masuk surga? Atau sudah yakin masuk surga sampean? Ya, kalau Bapak tanya kepada saya yakin. 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 Apakah semua orang Kristen itu yakin masuk surga? Tidak ada satupun orang Kristen yang ragu-ragu untuk masuk surga. Yang ragu-ragu maksudnya apakah sudah yakin Anda masuk Yakin. surga semua? Yakin. Semua orang Gimana? Kristen yakin. Bacanya punya sampean gimana? Nah, di dalam Gimana Alkitab sih? sudah jelas sekali. Siapa yang percaya tidak akan dihukum. Hah? Pasti mendapatkan hidup yang kekal. Itu ada ayat dalam Alkitab. Gitu. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mendapatkan hukuman. Orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Kata siapa itu, Mas? Kata Alkitab, kata firman Tuhan, kata Yesus, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Dan kalau kami beribadah, kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan kami berkumpul membaca Alkitab. Maka yang hadir itu roh Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Jadi Ya, sangat saya- berbeda, Gini- sangat bertolak gini, Mas, belakang. Sebentar Pak saya mau Mahfud. tanya, Mas Fendi. Iya, jadi sangat Tanya. bertolak belakang Hah? dengan apa yang saya bacakan di surat Al-Jin tadi. Ketika Pak Mahfud dan Pak Mahmud hendak melaksanakan sholat, maka jin-jin itu mengerumuninya. Kalau kami tidak, roh Tuhan yang hadir. Ya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ketika kami mengikuti jalan itu, dan kami tinggal dalam kebenaran itu, dan kami hidup di dalam kebenaran itu, maka kami bisa sampai ke surga. Itu kata Alkitab. Jadi orang yang percaya kepada Yesus pasti, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, yakin masuk surga. Yakin berada di tempat yang kekal di surga. Jadi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, tidak ada satupun ayat dalam Alkitab di mana kami disuruh untuk mendatangi neraka dulu, disuruh kami untuk melewati neraka dulu, disuruh kami berjalan di atas neraka dulu. Tidak ada. Kalau di dalam iman Pak Mahfud, ada ayat di dalam Al-Quran. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, ada juga ayat yang mengatakan, oh memang benar, kami masuk neraka, tetapi neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa saat. Kalau sudah habis masa hukuman, maka kami diambil dimasukkan ke surga. Ada ayat lain lagi yang mengatakan, oh bukan demikian. Bala, man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oh bukan demikian. Melainkan yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal dalam neraka.
Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Dalam sebuah hadis dikatakan kullu bani adaman khata'un. Semua anak manusia, semua anak Adam pasti melakukan kesalahan. Alkitab juga sudah duluan mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud bertanya kepada saya, yakin masuk surga? Yakin. Kenapa? Karena ada pegangan. Pegangan saya firman Tuhan, pegangan saya Alkitab. Ini Mas, gini, sharing ya dulu. Maaf, Siap. Yang saya tanyakan, karena saya kan orang Islam, kan harus saling bertanyakan gitu. Ininya kan sharing di sini. Siap. Yang saya tanyakan, antara Tuhan sama Yesus itu beda tak? Antara Tuhan dan Yesus? Ya, Tuhan itu siapa, Yesus itu siapa? Apa itu satu atau memang beda gitu? Tuh Yesus pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Elohim, dan firman itulah Elohim. Firman itu Elohim. Jadi Tuhan itu gelar, Pak. Tuhan Iya. itu gelar. Oh, Tuhan itu gelar. Yesus. kami bisa mengenal Bapa kami di surga itu lewat pribadi Yesus. Yesus itulah firman yang jadi manusia, firman yang jadi daging. Terus yang Tuhan itu gelarnya disalib Yesus. itu Tuhan Yesus disalib itu maksudnya gimana Mas, kok sampai ada kayak gitu? Oke. Sebentar Pak, sebentar Pak. Biar kita kasih dulu pemahaman tentang kata Tuhan. Heeh. Ya. Gini Pak Mahfud, kata Tuhan sebenarnya itu tidak ada Pak awalnya Pak. Heeh. Dimanapun itu tidak ada sampai pada tahun 1700 ya Pak ya, 1600 sampai 1700 seorang 1600 seorang pastor dari kekristenan itu untuk membedakan kata kurios sebagai Tuhan yang sebagai manusia dan Tuhan sebagai yang ilahi, maka diselipkanlah kata hak di sana Pak. Nah, jadi dari mana sih asal kata Tuhan ini sebenarnya? Kata Tuhan itu adalah diambil dari ensiklopedia Kristen, ensiklopedia Alkitab, hingga kita gunakan sampai hari ini untuk membedakan kata Rob, kata kurios sebagai Tuhan yang ilahi, dan Rob atau Tuhan atau kurios sebagai manusia Pak. Seperti itu. Nah, itu dulu yang kita perhatikan. Nah, lalu kata Tuhan inilah yang kita katakan kepada penguasa atau Rob atau kurios yang ilahi Pak, yang kita sebut Allah atau Tuhan, ya. Nah, itu perbedaannya dulu. Makanya ketika orang-orang mengatakan di mana dikatakan Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab, kita tunjukkan. Yohanes 13 ayat 13 dikata itu kan kurios, artinya Tuhan. Nah, artinya Rob katanya. Kalau kita kembali lagi kepada kata Tuhan dan Rob itu dan kurios itu pengertiannya sama. Rob ini bisa digunakan untuk manusia, betul nggak Pak Mahfud? Ya, Tuhan, betul. Tetapi bisa juga digunakan kepada yang ilahi atau kepada Allah itu atau Tuhan itu, betul? Ya. Nah, itulah kata Tuhan itu harus kita ketahui dulu asal mulanya. Nah, lalu apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Sejak lahirnya Yesus, sebelum lahirnya Yesus atau sejak lahirnya Yesus, di Lukas 2 ayat 11 dikatakan, yang lahir ini adalah Tuhan Kristus Yesus. Nah, jadi bukan kami Pak, pertama biar kita tahu juga, bukan kami atau orang Kristen seperti yang banyak digembar-gemborkan orang mengangkat Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi dia sudah Tuhan untuk lahir ke dunia ini. Apa maknanya dia sebagai Tuhan? Nah, kita harus mengerti juga Pak, di mana ketuhanan Yesus itu. Yesus mengatakan, telah diberikan kepadaku kuasa atas bumi dan seluruh alam, dan di surga dan di bumi. Penguasaan inilah yang disebut dengan Tuhannya Pak. Kepenguasaan Yesus atas surga dan kepenguasaan Yesus atas bumi, itulah mengapa dia dikatakan Tuhan. Seperti itu Pak. Ya, jadi Tuhan itu, apakah Tuhan itu dilahirkan? Kalau jawaban saya tidak. Karena Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan.
Seperti itu Pak. Silakan. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Terus Mantap. yang manggil pertama itu bilang Tuhan itu Yesus gitu. Malaikat Pak. Oh, malaikat. Malaikat menyampaikan ketika kelahiran Yesus itu, malaikat menyampaikan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Malaikat siapa itu? Malaikat Gabriel Pak. Malaikat Gabriel. Oh, Kalau di Islam itu Jibril, kan? Iya. Bapak Kalau nanti Islam boleh kan Jibril. Mas Fendi. Jibril, Dalam ya. Islam Jibril Pak Mahfud. Iya, jadi Iya. malaikat Gabriel menyampaikan itu ada di surat, ada nanti Bapak bisa coba-coba ibaratnya di internet, Lukas 2 ayat 11 itu ditulis di sana ketika Yesus lahir gitu Pak. Saya mau tanya lagi sama Mas Fendi karena ini mantan Islam. Kalau Pak Nabiro ini langsung Kristen ya Pak Nabiro? Iya Pak, saya lahir Kristen Pak. Oh iya. Yang saya mau tanyakan lagi Mas Fendi, sampean saya menarik ke Mas Fendi ini karena mantan Islam kan gitu Mas Fendi. Kita sharing. Terus sebelum adanya terbentuknya alam dunia ini, itu Yesus ada di mana? apa? Yesus di mana? Ya, Yesus di mana? Di dalam Bapa. Yesus di dalam Bapa. Iya. Firman. Oh, itu firman dulunya. Iya. Yang saya tanyakan, Coba, gini. sebelum terjadinya alam dunia, Iya. prosesnya terus jadinya alam dunia itu siapa yang menciptakan pertama kalinya menurut Kristen? Oke, kita Yang lihat dalam Injil menciptakan Yohanes. Yang menciptakan ya Allah dengan firman-Nya, Pak. Iya, kita lihat dalam Injil Yohanes ya, Pak. Ini Bapak bertanya menghindari pertanyaan kita tadi ini sebenarnya. Enggak, bukan menghindari Mas Fendi. Oh, kita kan sharing. Ada di Yohanes 1 ayat 3 itu. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam siapa? Dalam diri Yesus. Itu Pak ayatnya. Tertulis Pak. Kalau Bapak bertanya kepada kami, semuanya tertulis dalam Alkitab. Tidak kami tambahkan, tidak kami kurangi. Kalau kami bertanya kepada Bapak tentang iman Bapak, pasti larinya kepada penafsiran si A, penafsiran si D, penafsiran si C, penafsiran si D. Contohnya seperti perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Mas Fendi, Sebentar, Kalau- saya sudah jawab. Itu ayatnya dalam Iya. dalam Alkitab. ya itu Alkitab di sampingnya punya sampean. Mas Fendi kan mantan Islam. Iya, Itu orang Islam itu punya 4 tingkatan ilmu Mas Fendi kan. tahu, Ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kan gitu Mas Fendi. tahu. Iya. Nah, tapi Kalau- ilmu itu semua kan buah daripada pemikiran manusia, benar? Tidak ada. Iya, walaupun di buku Yesus kan juga sama seperti itu Mas Fendi. Enggak. Yang saya tanyakan, ilmu yang Bapak sampaikan barusan, yang Bapak ceritakan, kasih tahu kita barusan, itu kan buah daripada pemikiran orang tersebut kan? Memang betul. Di buku Alkitab Kristen kan juga sama. Itu nggak ada. pemikiran kan. Alkitab bukan pemikiran manusia. Alkitab itu adalah buah daripada pemikiran Tuhan. Ditulis oleh tangan manusia. Siapa Ya, yang menulis sama. ini? Injil Matius, Matius yang tulis. Ya sama di Islam juga. Tapi bentar Pak. Tetapi hakikat, sebentar Pak. Itu Tetapi sebentar. mengijak buku hakikat itu, Mas Enggak Fendi. sama Pak. Tidak sama. Jangan Bapak bilang sama. Kalau Maksudnya sama, sama, kalau saya saya tanyakan juga kepada punya Bapak, kitab surat Islam Al-Baqarah itu. siapa yang tulis? Tidak sama Pak. Beda Pak. Alkitab yang kami pegang ini Pak ya. Alkitab yang kami pegang ini ditulis oleh tangan manusia. Tetapi bukan buah daripada pemikiran manusia. Buah pemikiran Tuhan. Ditulis oleh manusia, manusia pilihan Tuhan. Tidak sama Pak, sangat berbeda. Kalau saya bertanya kepada Bapak, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Itu surat Al-Baqarah itu petikan dari masih dalam ilmu syariatnya juga. Siapa yang tulis? Yang tulis siapa? Yang tulis siapa? Saya masih belum buka lagi kitabnya ini. Kalau saya sama Mas Fendi berdua nanti, kalau membahas tentang ilmu hakikat, tentang asyruhu,
Cuman kita harus sering berdua. Kalau mau membahas tentang isi ruhu dalam ilmu kitab Islam. Bapak Soalnya- mau bilang ilmu manapun itu semuanya buah daripada pemikiran manusia. Enggak. Ya, Soalnya buah daripada kalau- pemikiran Allah itu hanya Al-Quran. Kalau Nah. kitab-kitab yang lain, kitab Nahu, kitab Syaraf misalnya, ya, kitab Mantek, kitab apa lagi yang Bapak tahu? Kitab-kitab itu mesti dalam kalau kita Itu langsung kan ke karangan, Allah, itu kan buah daripada karangan manusia kan, pemikiran manusia kan. yang kitab-kitab itu. Ah, Kalau masalah tentang buku tentang Asyiruhu lain lagi Mas Bendi. itu buah pemikiran siapa? Siapa yang menulis kitab itu? Langsung dari Allah. Soalnya kalau Berarti yang langsung dari Allah bukan saja Al-Quran. itu tentang ilmu rahasia Allah itu lain. Itu kan ada 4 tingkatan ilmu itu dalam buku Islam. Ilmu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifatnya itu sudah nyampe. Nanti ada Asyiruhu lagi. Iya, itu Kalau dari kita- mana itu? Buah pemikiran manusia? Bukan. Dari mana? Langsung dari Allah. Al-insanu sirri wa anisiruhu. Eh, Itu. Mana ayatnya Kan itu? orang Islam. Betul. Dari mana ayatnya kalau itu dari Allah? Ini kalau tidak nyampe ke tentang 4 tingkatan itu jadi fitnah juga walaupun sama-sama orang Islam Mas Ferry. Tidak, tidak. Makanya kalau kita bicara Pak Mahfud ya, saya pribadi ya, saya selalu meminta data. Iya. Nah, saya percaya kalau Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Kalau langsung dari Allah itu nggak bisa untuk data-data seperti kitab-kitab yang lain Mas Fendi. Nah, seperti ya, seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, itu kan buah pemikiran Tunku Syafi'i itu, Bapak Syafi'i itu. Ya aturan-aturan tentang syariatnya itu. Ya kan? memperbaiki dalam Itu kan ilmu bukan syariatnya. aturan Tuhan itu kan. Aturan atau hukum yang dibuat oleh manusia. Iya, yang turunnya dari Nabi itu. Tafsir itu kan. Misalnya nih, hukum yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Itu kan bukan hukum Allah kan, hukum buah daripada pemikiran Bapak Syafi'i kan. Iya, dari iya. Iya kan? Dari para wali itu yang pas. Bukan dari Allah Beda kan? memang. Bukan dari Allah kan? Ah. Buah dari pemikiran beliau karena beliau punya ilmu, beliau orang hebat, sehingga baru beliau boleh membuat hukum. Kan begitu? Ya, terus. Begitu kan? Bukan berasal dari Allah kan? Sampian kan mantan Islam. Enggak, saya bertanya. Saya dulu tidak Saya kritis, Pak. jawab. Ah, Sampian kan mantan Islam. Apakah sampian sudah nyampe pada ilmu tentang Asyiruhu? mau Bapak bilang ilmu ini, ilmu itu kan buah daripada pemikiran manusia. Tidak. Coba Kalau tunjukkan kepada yang saya, kalau tentang ilmu suruhu yang hakikatnya Bapak bilang itu- itu berasal dari Allah. Mana ayatnya? Itu langsung Mas Fendi. Coba, mana ayatnya? Nanti Jadi saya buka lagi ya. Saya itu Pak Mahfud, bagi Pak Fendi ya. Kita bicara ilmu hikmah aja. Kalau memang hasil buah pemikiran ilmu pengetahuan Pak Mahfud beda dengan Pak Fendi. Jadi enggak selesai itu. Kita contoh aja Iya, cerita betul. ilmu hikmah ya. Ya, enggak begini dia. Kita kan tanya balik. Ketika orang Bapak bertanya tentang iman kami, itu jawabannya ada dalam Alkitab semuanya. Ya, tadi kan sudah dijelas sama Pak Nabirong tentang Kristen begini kan. Ya, Ya. kita kita Enggak, biar penonton juga bisa lihat kan, bisa mendengar. ya, jadi kita Mana yang dari Tuhan, mana yang buah pemikiran manusia. ya, Kita di sini bukan untuk ngolok-ngolok. Kita di sini ya, bukan untuk saling membenarkan satu sama yang lain. Ketika betul. kita berbicara tentang iman, itu harus ada pegangan kita. ya. Itu kalau saya sekarang. Ini maaf Pak Mahfud, mungkin Pak Pendi nggak ada jalur ke situ dia pemahaman. Saya mengerti Ya. juga tarikat, cuman nggak nyambung. Jadi kita nggak usah bahas ke situ aja. Kita bahas ilmu hikmah begini, cerita tadi masalah surga dan neraka. Nah, jadi ketika Pak Pendi, ketika kita yakin kepada Yesus Juru Selamat, maka kita, orang Kristen semua kita
ke surga. Begitu ya Pak Pendi. Ya, begitu Pak. Di Alkitab itu begitu Pak. Nah, dalam Islam ditentukan surga neraka memang sudah ada itu. Hak manusia ini yang diciptakan Allah, ada penghuni neraka, ada penghuni surga. Ya. Jadi masing-masing, misalnya hukum itu sudah diturunkan, maka punya hak masing-masing. Dia alih ke surga, orang ke surga bagaimana sikapnya, orang ke neraka bagaimana sikapnya. Nah, situ sudah ada itu. Cuman kan beda masih Islam kan, Islam punya hukum. Jadi contoh kita bilang ini, negara kita negara makmur, adil makmur. Cuman ada oknum berbuat salah, maka disediakanlah neraka, penjara, kan? Jangka waktu sekian tahun, baru diangkat dia jadi masyarakat balik. Itu satu contoh. Kalau bisa di apa? Tapi kalau begitu neraka tidak kekal, Pak. Itu adalah Iya. pemasyarakatan LP ya, lembaga pemasyarakatan, penjara Artinya- dunia. Artinya jadi begini Pak Mahmudin. Ya. Artinya neraka di dalam Islam itu hanya Assalamualaikum Bang Pendi. Waalaikumsalam Bang Hamdan. Sebentar Ya, Bang Aceh. ya. Hamdani ya. Sebentar. Gini Pak Mahmudin, kalau Bapak menyampaikan seperti itu, artinya bahwa hukuman neraka itu tidaklah kekal, tetapi hanya sementara untuk mencuci dosa saja, Pak. Betul itu atau tidak? Itu sebagian ada Muslim yang dosa-dosa yang bisa diampunkan, maka revisi dia ada. Yang Artinya itu- tidak kekal ya? cuma yang kecil, yang menolak Islam, di situ dibilang. Yang Mana menolak. ayat yang menolak Islam di situ dibilang? Cuman untuk pembahasan begitu kita tidak bisa sampaikan di sini. Cuman kita ambil hikmah aja kebaikan. Jadi terima kasih yang sudah dicerahkan oleh Pak Nabirong tentang gimana kita orang umat Kristen ini beribadah, Siap, hubungan siap. dengan manusia. Itu terima kasih sekali. Oke. Islam sebenarnya begitu. Kenapa kita bergaduh juga belum paham inti yang sebenarnya Islam. Pak Mahmud, kita tidak Ya, ya. bergaduh. Kita tadi bertanya jawab. Pak Mahmud bertanya kepada kita bertanya balik. Gitu loh Pak Mahmud. Nggak ada yang gaduh. Enggak ada. Kalau kita Pak Mahmud tahu lah kita nggak Pak Mahmud tahu lah, ya. Sehat-sehat Pak Mahmud ya. Ya sehat. Saya suka kan yang ilmiah ya kan, Ya. yang pola pikir ke depan nih bangsa kita ini bagaimana. Oh, itu masuk ke ranah politik. Jangan. Ya. Kita di sini tidak membahas itu, ya. Enggak. Kita kira gini, karena kita kan saya merantau pernah sama orang Kristen lah, tetangga saya. Tapi menghargai saya ini Cik Mahmudin enggak boleh Kalau, ya. kalau mereka menghargai Bapak menghargai mereka enggak? Ya sama-sama. Kalau Bapak datang ke rumah mereka, pasti Bapak tidak mau makan di rumah mereka kan? Enggak, dia sendiri enggak dibilang ini kok jangan makan nih ya. Enggak, coba Tapi maklum lah. bentar dulu. Coba jawab dulu. Coba Ya. jangan ketawa, jawab dengan jujur. Mereka menghargai Bapak. Ya. Bapak menghargai Kalau mereka enggak? sama-sama. kalau Jadi kalau mereka masalah kasih makan kalau sama dia paham dia. kalau Pak Mahmud datang ke rumah mereka, Ya. dikasih makan dengan piring mereka, Pak Mahmud mau makan? Duluan dia tahu. Enggak, pertanyaan saya, Pak Mahmud mau makan enggak? Hah? Enggak bisa lah. Enggak bisa kan? Nah, itu Bisa. artinya Bapak tidak menghargai dia. Enggak, dia kan sudah duluan paham ilmu tadi. Sudah. Oke. Kalau kita sudah paham, enak kita saling pengertian. Ya, saya paham. Saya lebih paham Pak Mahmud. Pak Yang Mahmud. tidak paham inilah jadi maka bergaduh ya. Enggak. Misalnya kan orang kita datang mah, oh bapak ini enggak boleh gini ya. Oh enggak usah Pak. Kalau mau ikut boleh juga. Kan gitu kan. Iya. Enak Iya. gitu. Itu Ya, bukan terima menghargai kasih, Pak. namanya. Itu justru tidak menghargai. Oke, Pak Mahmud. Bang Hamdani Aceh, silakan. Assalamualaikum Bang Pendi. Waalaikumsalam. Wahaba Jina Bang. Sehat. Puji Tuhan. Sehat. Tuhan Yesus amat baik. Di part posisi Jina Bang. Lungna di Aceh Utara, sorry. Di Lampung.
Pakat Bang Hamdani. Posisi Jino Bang Ustaz. Lampung. Oh, di Lampung. Lun Jino di Palembang, Bang. Oh, dekat antara Palembang dan Lampung. Suatu saat bisa ketemulah kita. Ya, Bang. Kita bisa sharing-sharing ya. Saya Sehat-sehat, sering Bang. soalnya. Sering ke Palembang. Lun yo napum tanya Mbak Bang. Bisa bahasa Aceh kan? Bisa mari bahasa Aceh kan? Jangan bahasa Aceh supaya orang lain bisa dengar juga. Maaf Pak Pendi, pamit dulu ya Pak Nabirong, Pak Cipto ya. Terima kasih. Siap Pak Mahmud. Sehat-sehat Pak Mahmud ya. Ya, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam. Pak Mahmud. Oke.